Baik, kawan-kawan sekalian yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, kemudian tim operator, tim reporter hari ini mau masuk TV. Baik, untuk kesempatan pada siang hari ini di sesi kedua, kami calon guru penggerak angkatan 7 akan mensosialisasikan visi, misi, dan tujuan dari SD Negeri 18 Pontianak Barat. Perlu kita ketahui, kawan-kawan sekalian, untuk visi dan misi sekolah ini sudah lama, ya sudah lama kita ketahui, baik itu di kurikulum tahun 2000. Sejak Bapak di sini ya, kurikulum itu ya, visi dan misinya ya. Nah, untuk lebih jelasnya, penjelasan visi dan misi sekolah, pas kebetulan salah satu CGP kita adalah Waka Kurikulum. Jadi saya mohon dengan Bu Emi Yuliani untuk mengupas tuntas visi dan misi yang ada di sekolah kita. Nanti dilanjutkan dengan diskusi apakah visi dan misi di sekolah kita ini untuk tahun 2023 akan kita rubah atau kita prakarsai perubahannya. Jadi nanti kita sepakati bersama-sama. Jadi untuk itu saya mohon kesediaan waktu dan tempatnya untuk Bu Eni Yuliani. Silakan. Terima kasih Bu Eka Suryanti. Saya tidak berpanjang lebar karena waktunya juga sudah siang. Agenda kita juga ada 3 agenda. Masih ada 1 agenda lagi yang cukup panjang waktunya. Di sini kami akan membahas visi, misi, dan tujuan dari SD Negeri 18 Pontianak Barat yang sekarang kita gunakan. Karena kita belum menggunakan IKM, otomatis tahun depan yang nantinya akan menggunakan IKM perlu ada perubahan. Tapi sebelum adanya perubahan, untuk itu kami dari Pendidikan Guru Penggerak akan membahas apa sih yang sudah kita lakukan di visi, misi, dan tujuan sekolah yang sudah berlaku selama ini. Apakah ada perubahannya? Apakah yang harus diperbaikinya? Nah, ini perlu kita diskusikan. Nah, visi sekolah kita sekarang adalah prima dalam layanan dengan melahirkan siswa yang beriman, bertakwa, berprestasi, berwawasan lingkungan. Kita ketahui kita seorang pendidik, kita berada di sekolah, baik kepala sekolah, guru, dan staf kependidikan itu semua adalah pelayan. Siapa yang harus kita layani? Murid kita. Murid kita harus kita layani. Ini ada sangkut pautnya dengan nanti diseminasi. Nah, dari visi itu yang sudah balikan dari yang sudah direncanakan, yang sudah dilakukan, apakah sudah kita lakukan dengan maksimal? Nah, sudah selaraskah? Sudah seimbangkah? Sudah serasikah? Dan sudah maksimalkah visi ini kita lakukan selama ini di sekolah kita? Prima dalam layanan. Kalimat pertama, apakah kita sebagai pelayan ini sudah baik dalam melayani siswa? Mungkin secara garis besarnya sudah baik. Mungkin kecil-kecil memang ada pelakunya, itu berarti kita sudah memenuhi target. Memberikan pelayanan dengan baik, memberikan hak murid dengan baik. Kalau kita sudah memberikan hak murid dengan baik, berarti itu sudah termasuk pelayanan. Tugas kita sebagai pendidik, seorang pendidik adalah memberikan proses pembelajaran yang bersifat atau berpihak
kepada murid? Sudah berpihak kepada muridkah kita melakukan pelayanan di sekolah? Itu jawabannya ada dari diri kita masing-masing. Kepala sekolah sebagai manajer di sekolah, sebagai pengatur, sebagai motivator, itu yang harus dilakukan kepala sekolah untuk warga dan stakeholder di sekolah. Nah sekarang, tolong ada lanjut Bu Eka, indikator pencapaian visi. Nah dari indikator pencapaian visi ini dapat kita jabarkan, dapat kita pikirkan apakah kita sudah melaksanakan dengan baik. Yang pertama, menerapkan dan menciptakan inovasi pada bidang akademik dan non-akademik yang memuaskan dan lebih meningkatkan dari tahun-tahun sebelumnya. Nih, bagaimana ibu-ibu? Kalau saya masih 50-50, jujur saja, menciptakan inovasi pada bidang akademik dan non-akademik. Bahkan mungkin kalau saya terus terang mungkin di bawah 50%. Ibu-ibu bagaimana? Karena di tagihan kami ini ada bacaan apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita. Kita bercita-cita, memang angan-angan kita cukup tinggi. Tapi, nah, dengan angan-angan yang tinggi itu kita tentu berusaha untuk mencapai yang lebih baik lagi. Kira-kira yang nomor 1 nih mungkin 50-50, jadi saya mengambil kesimpulan, Pak ya Bu Eka ya, 50% sudah tercapai, 50%-nya belum tercapai, ya kan? Karena inovasi itu apa? Melahirkan karya-karya yang tidak membosankan, yang segar atau yang terbaru, atau memperbarui karya yang sudah ada. Yang kedua, indikatornya menanamkan perilaku peserta didik yang terampil dalam menciptakan suatu karya. Belum. Apakah sudah? Ayo ibu-ibu, bagaimana ini? Menanamkan perilaku peserta didik yang terampil. Berarti visi dan misi yang tadi belum masuk nih ke dalam, belum bisa kita implementasikan, nih visi yang ini nih, kan? Prima dalam layanan, melahirkan siswa yang beriman, bertakwa, berprestasi. Nah, untuk poin berprestasi mungkin ada nanti ya bagian-bagiannya ya. Tapi semua, ya belum semua. Tapi untuk indikator pencapaian misinya, yang poin kedua dan kedua, ini kan di sini inovasi. Nah, berarti kita juga belum bisa memberikan atau membuat inovasi sendiri untuk sekolah kita. Kita belum pernah meningkatkan prestasi belajar siswa melalui karya-karya inovasi. Saya rasa hanya guru-guru sebagian saja yang mampu membuat karya inovasi untuk bahan ajar di kelas. Benar Bapak Ibu sekalian? Oke, baik. Berarti untuk visi, untuk indikator pencapaian visinya belum bisa kita capai ya Bapak Ibu di poin pertama dan poin kedua. Baik, lanjut Bu Emi. Yang ketiga, terlatihnya peserta didik untuk hidup lebih mandiri. Kalau di kelas saya, kalau saya bercermin di kelas saya, hampir 80% alhamdulillah sudah mandiri. Mungkin yang lainnya juga begitu. Karena anak-anak kita terbiasa di sini mandiri. Hanya ada beberapa persen mungkin yang masih mengemong dengan orang tuanya. Kemudian yang keempat, menanamkan perilaku peserta didik yang santun, berbudi luhur, dan berakhlak mulia. Ini hampir 100% saya rasa kita semua guru, semua staf pendidikan dan kepala sekolah tentunya menginginkan anak-anak kita, peserta didik kita adalah peserta yang santun, berbudi luhur, dan berakhlak mulia. Ya, dibuktikan dengan adanya kegiatan yang sudah dilakukan oleh guru-guru agama, Pak Ridwan, Bu Heni, dan yang lainnya, yaitu mendirikan atau mengadakan sholat zuhur berjamaah, kemudian melakukan TBA, tulis baca Al-Quran,
Nah ini sudah cukup kita lampaui lah begitu. Yang keempat, terciptanya perilaku peserta didik untuk menjaga, menciptakan dan melestarikan lingkungan agar tetap asli. Apakah ini sudah? Saya rasa dari kita sudah selalu mengingatkan dan sudah selalu menanamkan, menumbuhkan rasa untuk mencintai dan melestarikan lingkungan. Lanjut Bu Eka. Nah, sampai di sini, sampai di visi ini karena visi ini, misi tidak usah, karena misi adalah untuk pencapaian visi. Sampai visi saja kita untuk mempersingkat waktu. Saya ingin bertanya kepada kawan-kawan semua, apakah dengan visi yang ada ini harus melakukan perubahan? Menurut saya memang seharusnya ada perubahan, prakarsa perubahan. Karena di tahun depan kita akan melaksanakan kurikulum merdeka dan mengedepankan karakter profil pelajar Pancasila. Jadi memang harus ada prakarsa perubahan. Kita harus merubah visi walaupun mungkin satu kata, walaupun mungkin dua kata. Jadi mungkin visi yang kemarin bahasanya terlalu tinggi. Nah, visi yang sekarang agak kita turunkan bahasanya yang mudah dimengerti, tidak terlalu umum. Jadi yang mudah dibatasi. Oh, ini bisa tidak kita capai ya? Kalau ini kita lakukan kira-kira 50%. Guru-guru di sekolah kita bisa nggak melakukan ini? Kalau itu bisa kita capai, kita berubah. Jadi dari kita dulu, kita guru dulu, karena kita adalah pelayan, kita adalah motivator, kita adalah penuntun. Sekolah itu ibaratkan lahan. Sekolah itu ibaratkan lahan, tanah. Guru adalah petani. Apa tugas kita sebagai petani? Bercocok tanam, menanam padi. Sejahat atau sejelek apapun bibitnya, kalau gurunya, kalau petaninya rajin merawatnya, otomatis bibit itu akan tumbuh dengan baik. Tapi sebagus apapun bibitnya, kalau petaninya malas, nggak akan jadi apa-apa bibitnya. Jadi kita ini petani, sekolah adalah lahan tanah. Bibit itu siapa? Murid kita. Gimana ibu-ibu? Perlu berubah nggak tuh visi kita? Ya, ikutan saya tanya, karena visi ini sudah beberapa tahun dilaksanakan, tentu bukan hanya kadaluarsa. Saya bilang kadaluarsa karena sudah mungkin 6 tahun atau 5 tahun ke belakang, tentu kita perlu adanya perubahan untuk penyegaran dan untuk mengukur juga diri kita, apakah kita sebagai guru ini mampu untuk melaksanakan itu. Jadi selama ini tanpa kita sadari, tanpa saya sadari, visi itu hanya numpang lewat di mulut. Numpang lewat di mulut dengan kata-kata yang ngejreng, kata-kata yang gitu kan, wow. Tapi tidak kita resapi. Saya ya kadang-kadang lupa visi misi, saking dah banyaknya. Nggak hafal. Jadi gimana? Apakah kita rubah, Bapak, Ibu? Harus dirubah memang. Harus dirubah. Jadi apalah kira-kira kata-kata yang cocok atau nanti kita diskusikan ulang untuk perubahannya gitu kan. Nah, ini ada contoh visi dan misi dari beberapa teman kita, Bu Eka misalnya. Nah, coba Bu Eka.
Nah, ini visi dari Bu Eka. Terwujudnya generasi religius yang berbudaya, berteknologi, dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Nah, kira-kira ini pandangan nih. Ini pandangan nih. Ini visinya saya sendiri ya. Bu Eka ini pandangan. Jadi ini filosofi saya membuat visi dan misi ini itu yang pertama adalah saya mengambil profil pelajar Pancasila. Jadi di sini sudah termaktub profil pelajar Pancasila. Yang pertama religius yang berbudaya. Jadi peserta didik jika dia sudah religius, jika dia sudah mempunyai iman, dia pasti berbudaya, Bapak Ibu. Benar enggak? Karena orang yang sudah beriman itu pasti dia memiliki adab. Nah, ya. Nah, itu filosofi saya membuat visi dan visi ini. Kemudian berteknologi. Di era 4.0, era digital, itu semua kita pasti menggunakan digital. Pasti menggunakan teknologi. Jadi tidak ada alasan lagi, oh saya tak bisa nih buat word nih, saya tak bisa nih begini begitu nih. Jadi kita sebagai petani, kata Bu Emi tadi, kita sebagai pembuka lahan, sebagai penuntun, sebagai pelayan bagi peserta didik kita dulu nih yang harus berteknologi. Nah, kalau kita tidak berteknologi, kalau kita tidak bisa mengampu salah satu media pembelajaran, ya, Microsoft Office, kemudian media-media atau aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk proses pembelajaran, itu akan membuat kita sendiri tidak mampu untuk melayani peserta didik tadi, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu filosofi yang kedua. Kemudian berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila tuh ada dimensi-dimensi atau ada elemen-elemen yang harus kita ambil, harus kita copot di dalam visi kita, Bapak Ibu. Jadi nanti pada saat diseminasi ada nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila yang akan kami jelaskan kepada rekan-rekan sekalian. Apa sih profil pelajar Pancasila yang harus kita tanamkan di murid kita, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kenapa saya ambil di sini Merdeka Belajar? Karena kurikulum Merdeka akan kita ambil atau akan kita jalani di 2023 sampai 10 tahun ke depan. Jadi ini visi saya, filosofinya tadi. Nah, mungkin bisa menjadi gambaran Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian untuk membuat visi yang baru kita. Jadi biar kita tuh ada bayangan, oh harusnya visinya kita tuh seperti ini, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini juga contoh dari visinya Bu Emi Yuliani. Ada filosofinya Bu? Visi saya ringan, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kenapa saya bilang berpihak pada murid? Tanpa sadar kita selalu sering mengatakan, padahal tadinya kita harus menuntun, tapi yang sering kita lakukan adalah menuntun dan menuntut. Kita menuntut anak ini. Saya sering melakukan, saya introspeksi diri, saya refleksi diri. Memang selama ini saya melakukan pembelajaran keliru, sangat keliru. Kenapa? Kadang kita memaksakan kehendak kita kepada murid. Anak-anak, kerjakan ini, betul kata Bapak tadi, buka LKS, kerjakan ini, harus selesai ini, KKM ini. Itulah tuntutan kita. Padahal yang seharusnya kita menuntut, berpihak pada murid.
namanya berpihak pada murid, kita menuntun. Apa sih yang dituntun itu? Menuntun segala kekuatan kodrat anak. Kodrat anak itu ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam terbentuk dari bagaimana anak itu sejak lahir, sejak ada di perut sampai kegiatan yang mereka lakukan di rumah, di masyarakat, terbiasa apa yang mereka lakukan. Kemudian kodrat zaman, betul kata Bu Eka, berteknologi. Kodrat zaman, mengikuti zaman. Jadi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kalau tidak berpihak pada murid, berarti kita sudah mengingkari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kita sudah melangkah lebih jauh. Saya terus terang, saya salah, bukan lagi keliru. Karena sering saya ngomong, dia kita itu ya, nah, tak nih, ternyata, oh iya ya, kita membatasi kebebasan anak untuk berkreasi, memasung kreativitas anak. Makanya saya berambil mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, menuntut segala kodrat yang ada pada diri anak untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sesuai dengan individu sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Itu sudah jelas di profil pelajar Pancasila ada 5 elemen. Yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yang kemudian berkebinakaan global, yang terakhir kan gotong royong, mandiri. Nah, itu sudah ada di situ 5 elemen itu. Saya rasa cukup sekian, mudah, tapi apa ya, makna yang tersirat dalam. Apakah kita mampu berpihak pada murid atau kita mengedepankan ego kita untuk kemauan kita menuntut anak, padahal yang harus kita kedepankan adalah murid dan murid. Makanya Ki Hajar Dewantara menjelaskan kita harus melayani, menjadi pelayan murid dan murid. Ada 3 kata murid di situ. Lanjut, Bu Eni bisa sampaikan rumusan visinya. Iya, baik, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Kalau yang ini adalah visi saya buat sewaktu tugas CGP di Nilai dan Peran Guru Penggerak. Jadi gambaran diri sebagai guru penggerak di masa yang akan datang. Jadi visi yang saya buat yaitu di sini tentunya yaitu mewujudkan siswa berakhlakul karimah, berkarakter cerdas dan inovasi dengan berlandaskan profil pelajar Pancasila. Di dalam CGP ini memang yang paling ditonjolkan adalah Merdeka Belajar. Jadi setiap visi kami memang disuruh yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi dari Bu Eka tadi, Bu Emi dan saya, semua akhir dari visi di situ adalah berlandaskan kepada profil pelajar Pancasila, yang berdimensi 6 dimensi tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Emi Yuliani. Kenapa saya di sini mengintikan visi saya adalah berakhlakul karim, karena memang sebagai guru penggerak saya juga adalah guru bidang studi agama Islam. Jadi saya tekankan di sini karena kita melihat sebagian dari anak-anak kita ini kurang dalam segi akhlak. Banyak sekali kekurangan kalau saya lihat jadi
saya coba menerapkan visi ini karena di dalam satu visi pasti ada program yang harus ikut. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya juga membuat visi di lembaga saya, yaitu lembaga saya hampir sama seperti ini. Nah, cuman ditambah di dalam lembaga saya itu visinya adalah ditambah dengan berakhlakul karim dan mampu menghafal Al-Quran, seperti itu. Jadi program yang saya buat dalam lembaga itu semuanya mengacu pada visi. Jadi setiap lembaga atau sekolah itu harus ada visi dan ada programnya harus sama. Tuh, ya Bapak Ibu. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Visi yang saya buat, yang tadi adalah gambaran. Yang jelas ini adalah gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa yang akan datang. Ya, baik, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, rekan-rekan sekalian. Jadi kita sepakat untuk membuat prakarsa perubahan pada visi dan misi yang ada di sekolah. Nah, ada beberapa poin yang harus dijawab jika kita ingin membuat prakarsa perubahan. Nah, diantaranya adalah apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid. Nah, sebelum kita masuk ke sebelum kita masuk ke visi sekolah ini, memang sebenarnya ada kalimat rumpang yang harus Bapak Ibu resapi sebagai seorang guru. Nah, jadi saya sekilas sampaikan kalimat rumpangnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa resapi. Saya berdiri aja biar nanti masuk TV kelihatan. Ini izin Pak ya. Kalimat rumpang yang pertama yang harus Bapak Ibu resapi adalah kita memimpikan murid-murid yang seperti apa Bapak Ibu. Nah, coba Pak Riki. Pak Riki memimpikan murid-murid yang seperti apa? Cerdas dalam menerima materi. Oke, berarti cerdas. Boleh diketik Bu Emi? Iya, oke, baik. Nanti kita. Nah, dari kalimat rumpang ini Bapak Ibu, dari kalimat rumpang ini kita bisa membentuk visi sekolah. Nah, dari inilah poinnya dulu. Jadi setelah kita buat kalimat rumpang ini, nanti baru kita bisa buat visi dan misi sekolah kita. Nah, oke. Jadi kita memimpikan murid-murid yang cerdas. Boleh diketik. Cerdas, kemudian mungkin berkarakter, ya mungkin ya. Berprestasi, boleh dicatat, boleh diketik. Oke, mandiri, ya baik. Kreatif. Berprestasi, berakhlak, ya. Sampaikan semua yang Bapak Ibu cita-citakan tuh apa sih murid Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu tuh kepingin murid-muridnya tuh kayak gimana gitu? Semangat dalam belajar. Iya, boleh. Bersemangat, berprestasi. Apalagi kepingin anak murid kita tuh kayak gimana? Nah, gitu kan. Berkarakter, bagus, baik. Berkarakter. Iya, berkarakter, kemudian mungkin atau mungkin berteknologi, mungkin bisa kita masukkan ke sini. Berinovasi, berteknologi. Oke. Cukup ya untuk kalimat rumpang yang pertama. Baik. Berteknologi. Nah, jadi ternyata cita-cita Bapak Ibu besar ya, tinggi ya. Mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi dan realita. Baik. Nah, untuk kalimat rumpang yang kedua. Nah, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa tadi? Sama ya, kalimat pertama yang kedua itu sama. Nah, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Percaya nggak kalau murid-murid kita tuh bisa menjadi apa yang kita impikan tadi? Percaya nggak? Percaya nggak? Harus percaya Bapak Ibu.
Kita harus punya rasa tingkat kepedean yang tinggi sekali agar visi dan misi kita berjalan dengan baik. Ya. Nah, ini untuk kalimat penumpang yang ketiga. Nah, belum ya? Oh, salah tulis. Kita memimpikan murid-murid yang Kita percaya murid adalah oh ya, kita percaya murid adalah anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Kita percaya murid adalah apa Bapak Ibu? Ladang amal. Boleh? Kita percaya yes, bagus, pencipta atau generasi penerus bangsa atau pemimpin masa depan, kan? Nah, kita percaya bahwa murid itu adalah ladang amal kita, kemudian generasi penerus bangsa, kemudian pemimpin masa depan. Baik. Nah, iya, inovator masa depan. Boleh kita hayalkan ya, cita-cita kita tuh terhadap murid kita tuh seperti apa supaya visi dan misi kita bisa tercapai. Baik, kalimat rumpang yang ketiga. Boleh? Di sekolah kita mengutamakan kejujuran. Di sekolah kita mengutamakan kejujuran. sesuai dengan bakat dan minat siswa. Kejujuran boleh, kemudian di sekolah kita mengutamakan mandiri bisa, kemudian kreativitas boleh. Nah, kan? Jadi iya, berkebinekaan global. Iya. Ini nanti baru dari setelah ini Bapak Ibu, nanti baru kita kerucutkan dan itu akan menjadi visi sekolah kita. Oke. Berbakat mungkin Bu ini. Sesuai dengan minat dan bakat. Oh, iya. Berarti kita juga mengutamakan bakat dan minat anak ya Kita berpihak pada murid. Oke. Kalimat rumpang yang ke-5. Murid di sekolah kita sadar benar bahwa murid di sekolah kita sadar benar bahwa sesuai dengan murid di sekolah kita sadar benar bahwa mereka membutuhkan kita. Ya. Murid di sekolah kita tuh sadar benar bahwa mereka tuh bisa menjadi pemimpin dunia, bahwa mereka bisa menjadi generasi penerus bangsa. Mereka sadar bahwa mereka adalah yang akan menjadi sukses. Bagus Pak Diki, mantap. Mereka adalah orang-orang sukses. Nah, boleh tuh seperti itu. Oke, baik. Kalimat rumpang yang terakhir ya. Yang terakhir ya Bu Eni. Kita warga sekolah ini yakin untuk mewujudkan generasi penerus bangsa. Ya, kita warga sekolah ini yakin untuk kita bisa mewujudkan, mewujudkan anak-anak, ya boleh. murid adalah generasi emas. Kita warga sekolah ini yakin untuk paham bahwa murid adalah generasi emas, kemudian yakin untuk siswa yang berkarakter,
Oke, terakhir. Nah, terakhir Bapak Ibu kalimat rumpangnya. Setelah itu nanti baru kami bertiga bekerja kembali untuk membuat visi dan misi sekolah yang baru. Nah, berarti ini double nih Bu Emi. Kita keluarga sekolah ya, double. Nah, itu kalimat rumpang yang harus kita buat agar kita bisa membuat visi dan misi kita. Nah, untuk materi selanjutnya siapa nih yang mau? Bu Emi, oke. Apakah visi sekolah kita? Nah, setelah visi dan misi tadi kita buat melalui kalimat rumpang. Nah, ini yang harus dijawab juga Bapak Ibu. Nah, balik ke visi tadi, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid Bapak Ibu? Tadi kan cita-cita gitu tuh kan kepingin anak kita berteknologi, kemudian berkarakter, kemudian mandiri, kemudian paham akan materi yang kita berikan. Kira-kira udah selaras belum dengan cita-cita yang dengan visi dan misi yang tadi itu, yang prima dalam melahirkan, prima dalam layanan sehingga bisa melahirkan siswa yang berkarakter, kemudian beriman. Nah, kira-kira udah sesuai belum dengan cita-cita yang tadi itu, Bu? 50% sesuai, 50% tidak. Oke, tulis aja Bu, 50-50. Sudah selaras. Sudah selaras. Kan kemauan cita-citanya memang sudah begitu. Iya, sudah selaras, tapi indikator pencapaiannya belum tercapai. Baik. Nah, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita, Bapak Ibu? Ada. Buat saja prakarsa perubahannya. Iya. Jadi kita bisa tambahkan ya di visi misi sekolah kita ya. Oke, baik. Akan dibuat prakarsa perubahan. Apa? Kira-kira Mewujudkan. Boleh nanti Bu Emi kita selaraskan visi kita bertiga. Jadi nanti kan dengan kalimat-kalimat rumpang yang ada, nanti kita buat visi misi itu karena waktunya juga sudah mepet. Next terlalu tinggi ya. Iya, jangan terlalu tinggi ekspektasinya. Nanti keluar nanti. Saya juga di kelas saya tak mau. Iya, nanti kita yang susah karena kita sebagai SDA-nya nih, kita sebagai SDA untuk mewujudkan visi dan misi sekolah itu nanti kita kelenggar sendiri dengan visi yang terlalu tinggi, takutnya tidak tercapai, kita yang akan kesusahan. Oke, baik, next kalimat perubahan, kalimat yang harus kita isi. Iya. Nih, inisiatif perubahannya, kemudian apa saja kolaborasi yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Nah, mungkin ini nanti akan kita adakan sosialisasi visi sekolah melalui pamflet-pamflet yang ada ya Bu Emi ya. Nah, jadi nanti kita akan buat visi sekolah, kita sebarkan melalui lembaran-lembaran yang akan beredar di media sosial kita. Tahu grup WA lah ya, kita belum ada Instagram. Boleh nih admin sekolah Bu Ima buat Instagram untuk sekolah. Jadi nanti segala bentuk kegiatan kita sampaikan di Instagram, kita ya, nah boleh tuh di IG Paskib boleh kita masukkan kegiatan-kegiatan kita. Jadi biar satu akun supaya kegiatan-kegiatan kita bisa kita expose keluar dan orang-orang juga bisa melihat. Nah, baik. Kolaborasinya. Mungkin pertanyaan di poin lain, duduk bersama membahas atau berkolaborasi kali ya Bu Emi ya. Kolaborasi bersama membahas visi sekolah, boleh. Next. Apa bentuk kegiatan sama? Iya. Iya. Baik. Nah, oke Bapak Ibu jangan dihapus, nanti kita mencari. Oke Bapak Ibu, baik, itu tadi sosialisasi visi dan misi sekolah dan tujuan STN 18 Pontianak Barat yang harus kita prakarsai perubahan, yang harus kita perbaiki supaya kita bisa mencapai, mewujudkan cita-cita Bapak Ibu sekalian
dalam membangun generasi emas di SDN 18 Pontianak Barat.